diferensial order biasa. Yang pertama yaitu dx dy ditambah dy sama dengan q. Nah, langsung saja untuk nilai p sama dengan 6 dan untuk nilai n sama dengan integral p dx. Untuk turunannya integral min 6 dx. Lalu integral min 6 dx sama dengan min 6. Dan untuk q yang ini yaitu sama dengan e pangkat 6. Setelah itu kita substitusikan nilai dari y sama dengan e pangkat. Karena di atas pangkat min n, maka di bawah juga memiliki min, maka langsung saja kita berikan pangkatnya yaitu 6. Integral e pangkat n sama dengan yaitu e pangkat min 6 dikali hasil dari q, yaitu didapat dari sini e pangkat 6 dx ditambah c dikali e pangkat 6. Langsung saja e pangkat 6 diturunkan, karena e pangkat min 6 dikali e 6 sama dengan 1, maka dapat kita tulis integral dx ditambah c dikali e pangkat 6. Lalu untuk mencari turunan dari integral dx, maka kita dapat menuliskannya x dikali e pangkat 6 ditambah c dikali e pangkat 6. Maka ini yaitu solusi dari diferensial order 1. Dapat kita tulis y sama dengan x dikali e pangkat 6 ditambah c dikali e pangkat 6. Solusi. Baik, lanjut untuk menyelesaikan soal yang kedua, yaitu mengenai soal fisika. Kita akan melanjutkan soal yang kedua mengenai aplikasi dalam fisika. Sesuai dengan soal yang kedua, telah diketahui L sama dengan 2 Henry, R sama dengan 8 ohm, dan E sama dengan 20 volt pada I sama dengan 0 pada T sama dengan 0. L sama dengan 2 Henry, R sama dengan 8 ohm, dan E sama dengan 20 volt pada waktu E sama dengan 0, I sama dengan 0. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, maka kita dapat menuliskan persamaan L di dt ditambah R kali I sama dengan E. Maka kita substitusikan nilai dari L yaitu 2 di dt ditambah nilai dari R yaitu 8 I sama dengan E 20 volt. Maka setelah kita mensubstitusikan nilai dari LDI per dt ditambah RI sama dengan E, maka kedua ruas tersebut kita bagi 2, yaitu 2 bagi 2 1, maka kita tidak menuliskannya, langsung saja DI per dt ditambah 8 bagi 2 4 I 20 bagi 2 10. Pada persamaan order 1 yaitu dy per dx ditambah py sama dengan q. Setelah itu untuk nilai p dan q ada di atas, maka kita menuliskannya p sama dengan 4. Untuk mencari n sama dengan integral p dt turunan dari integral P sama dengan 4 dt turunannya 4
4T. Maka setelah itu kita mencari nilai Q. Nilai Q-nya ada di atas, yaitu 10. Setelah kita diketahuinya, maka kita akan melanjutkan mencari nilai Y, di mana persamaannya Y sama dengan E pangkat min N integral E pangkat N dikali Q dikali dx ditambah C dikali E pangkat min N. Kita substitusikan nilainya. Y sama dengan E pangkat nilai E pangkat min N yaitu 4T. Min 4T integral E nilai N yaitu 4T dikali nilai dari Q yaitu 10 dt ditambah C dikali E pangkat min 4T. Selanjutnya Y sama dengan E pangkat min 4T dikali 10 dibuat integral E pangkat 4T dt ditambah C dikali E pangkat min 4T. Maka Y sama dengan E pangkat min 4T dikali 10 dikali E pangkat 4T turunan dari dt yaitu 1/2 ditambah C dikali E pangkat min 4T. Maka selanjutnya Y sama dengan 10 dikali 1/2 sama dengan 5 dikali E pangkat min 4T dikali E pangkat 4T ditambah C dikali E pangkat min 4T. Setelah itu Y sama dengan 5 tambah C dikali E pangkat min 2T. E 4T ditambah E pangkat min 4T sama dengan E pangkat min 2T. Maka setelah itu nilai dari pada waktu T sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Kita tulis I sama dengan 0, T sama dengan 0. 0 sama dengan nilai dari 5 tambah C dikali E pangkat min 2T. Maka 0 sama dengan 5 ditambah C dikali E min 2 kali 0. 0 sama dengan 5 tambah C. Jadi solusinya sama dengan I 5 dikurang 5 dikali E pangkat min 2T. Jadi ini adalah solusi dari persamaan arus sebagai fungsi waktu soal dan dalam persamaan diferensial biasa order 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal diferensial biasa order 2. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan membahas persamaan diferensial biasa order 2 dengan soal Y double aksen ditambah 7Y aksen ditambah 10Y sama dengan 0. Setelah itu, maka kita dapat menyelesaikannya dengan D aksen Y per dx kuadrat ditambah 7 dy per dx ditambah 10y sama dengan 0.
Setelah itu dilanjutkan dengan menulis dalam bentuk operator diferensial D, yaitu D sama dengan D per dx, D pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 per dx pangkat 2. Maka setelah memasukkan nilai dalam bentuk operator diferensial D, maka sehingga persamaan bisa menjadi D pangkat 2Y ditambah 7DY ditambah 10Y sama dengan 0. D pangkat 2Y ditambah 7DY ditambah 10D sama dengan 0. Setelah itu, maka kita dapat menyelesaikan atau menyederhanakannya dengan cara D pangkat 2 5 tambah 5 tambah 5 dikali D ditambah 7 D sama dengan 0, di mana 5 kali 2 10, 5 tambah 2 7 DY. Setelah itu, maka kita akan menentukan akar-akar dari persamaan. Dari D pangkat 2 ditambah 5 dan ditambah D tambah 2 sama dengan 0. Setelah itu, maka kita dapat menentukan hasil dari D pangkat 2 ditambah 5 ditambah D ditambah 2 sama dengan 0 dengan cara D tambah 5 dan D ditambah 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh akar-akarnya D sama dengan min 5 ditambah D sama dengan min 2. D sama dengan min 2. Setelah kita mendapatkan nilai tersebut, maka kita dapat mendapatkan solusi dari diferensial order 2, yaitu dengan cara Y sama dengan C dikali E pangkat min 5X ditambah C dikali E pangkat 2X. Dengan cara Y sama dengan E pangkat min 5 dikali dengan sehingga ini yang akan menjadi solusi dari diferensial order 2. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan membahas contoh soal yang kedua pada persamaan diferensial order 2, di mana soalnya Y double aksen dikurang 6Y ditambah 9Y sama dengan 0. Maka setelah itu kita akan menyelesaikan D aksen Y di per dx kuadrat dikurang 6 dy dx ditambah 9y sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai tersebut, maka kita akan menyelesaikannya dengan D kuadrat Y dikurang 6 dy ditambah 9y sama dengan 0. Setelah mendapatkan nilai tersebut, maka kita akan mensubstitusikan hasilnya. Cara D kuadrat ditambah 6 Setelah itu, kita akan memasukkan pada akar-akar
dari persamaan tersebut. Tambah 6 tambah 9 sama dengan 6. Akarnya D kuadrat dikurang 3 dikali D dikurang 3, di mana min 3 ditambah min 3 sama dengan min 6, dan min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Setelah mendapatkan tersebut, maka untuk akar-akar kembarnya, yaitu akar kembarnya D sama dengan 3 D sama dengan 3. Angka kembar. Dan untuk solusinya didapatkan Y sama dengan buka kurung AX ditambah B dikali E pangkat 3X. AX ditambah B dikali E pangkat 3X. Jadi ini solusi dari soal yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu di mana soal yang ketiga Y aksen ditambah 2 Y aksen ditambah 3 Y sama dengan 0. Ditambah 2 ditambah 3 Y sama dengan 0. Setelah mendapatkan tersebut, maka langsung saja dijawabnya D aksen Y per dx kuadrat ditambah 2 dy dx ditambah 3Y sama dengan 0. Setelah mendapatkan hasil tersebut, selanjutnya yaitu dengan menentukan D sama dengan D dx kuadrat. Selanjutnya yaitu memasukkan pada persamaan D kuadrat Y ditambah 2 DY ditambah 3Y sama dengan 0. D kuadrat Y ditambah 2 DY ditambah 3Y sama dengan 0. Jadi D kuadrat ditambah 2D ditambah 3 kali Y sama dengan 0. Setelah itu kita akan memasukkan pada persamaan akar-akar di mana D kuadrat ditambah 2D ditambah 3 sama dengan 0. Ditambah 2D ditambah 3 sama dengan 0. Setelah itu nah, setelah kita mendapatkan nilai akar-akar dari persamaan D kuadrat ditambah 2D ditambah 3 sama dengan 0, maka untuk mencari nilai D, kita akan menggunakan rumus ABC, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dan solusinya X sama dengan
min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Setelah kita mendapatkan solusinya, kita substitusikan nilainya. D sama dengan min B nilainya 2, jadi min 2 plus minus akar B pangkat 2 nilainya 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1, dan untuk nilai C nya itu 3 per 2 kali 1. Selanjutnya D sama dengan min 2 plus minus akar 2 pangkat 2 yaitu 4 dikurang 4 kali 1 dikali 3 sama dengan 12. 2 kali 1 2. Selanjutnya terlebih dahulu kita akan menyelesaikan nilai dari dalam akar 4 dikurang 12. Jadi D sama dengan min 2 plus minus akar 4 dikurang 12, yaitu hasilnya min 8 per 2. Selanjutnya D sama dengan min 2 plus minus akar. Untuk menghilangkan minnya, kita jadikan akar 8 dikali akar min 1 per 2. Setelah itu, selanjutnya D sama dengan min 2 plus minus akar 8 yaitu 2 akar 2. Dan untuk akar dari min 1 itu yaitu nilai dari imajiner, atau dapat kita tulis I per 2. Dan untuk nilai akhirnya yaitu untuk menyederhanakan penyebut 2 sama dengan D min 1 plus minus I akar 2. Karena akar-akar berbentuk kompleks konjugasi sehingga diperoleh solusi Y sama dengan E pangkat min 2X dikali C1 sin akar 2X ditambah C2 cos akar 2X. Jadi ini solusi dari persamaan diferensial order 2. Baik, sekarang saya akan membahas soal yang terakhir, di mana soal fisika pada persamaan diferensial biasa pada order 2. Sesuai dengan soal yang sudah ditampilkan, maka diketahui massa benda 200 gram kalau diubah ke gram jadi 0,02, dan untuk konstanta pegas sama dengan 20 N per M, dan simpangan awal 5 cm untuk diubah ke meter yaitu nilainya 0,05, dan untuk kecepatan awal sama dengan 0,3 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus omega sama dengan akar K per M. Setelah itu kita substitusikan nilainya sama dengan omega akar untuk K sama dengan 20 N per M per untuk massa benda 0,02. Jadi untuk hasil terakhirnya omega sama dengan 10 radian per sekon. Selanjutnya kita akan membahas solusi umum persamaan diferensial biasa order 2, yaitu
sama dengan C1 sin omega T ditambah C2 cos omega T. X sama dengan C1 sin omega T ditambah C2 cos omega T. Pada kondisi awal T itu sama dengan 0 dan untuk X sama dengan 0,05. Jadi kita langsung substitusikan nilainya. Untuk X sama dengan 0,05 C1 sin dalam kurung, dimana tadi omega telah diketahui 10 radian per sekon dikali untuk T sama dengan 0 ditambah C2 cos omeganya 10 dikali T sama dengan 0. Jadi 0,05 sama dengan C1 sin 10 dikali 0 sama dengan 0 ditambah C2 cos 10 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya 0,05 sama dengan C1 sin 0 sama dengan 0 ditambah C2 cos 0 hasilnya itu 1. Jadi hasil terakhirnya 0,05 sama dengan C1 dikali 0 ditambah C2 dikali 1 C2. Tukar ruas jadi C2 sama dengan 0,05. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatan awal, itu V0 sama dengan omega C1 cos kali omega T dikurang omega C2 sin omega T. Nah, pada kondisi awal V0 ini mengalami 0,3 dan untuk T sama dengan 0 kita substitusikan, jadi V0 sama dengan 0,3 sama dengan hasil dari omega yaitu sudah diketahui 10 radian per sekon C1 cos omega hasilnya 10 dikali T sama dengan 0 dikurang 10 C2 sin 10 dikali 0 nya 0,3 10 C1 cos 10 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 10 C2 sin 0. Setelah itu kita selesaikan 0,3 sama dengan 10 C1. Hasil dari cos 0 sama dengan 1 dikurang 10 C2 sin 0 sama dengan 0. Jadi 0,3 sama dengan 10 C kali 1 C1 kali 1 jadi C1 dikurang C2 dikali 0 sama dengan 0 baru 10 dikali 0 sama dengan 0. Nah,
setelah kita mengetahui dari penyelesaian di atas, maka kita akan menuliskannya 0,10 C1 Maka setelah itu kita akan melakukan pertukaran ruas. Jadi 10 C1 sama dengan 0,3. Jadi C1 sama dengan 0,3 per 10. Jadi hasil akhirnya C1 sama dengan 0,03. Nah, untuk solusi persamaan diferensial biasa, yaitu menjadi X sama dengan 0,03 sin 10T ditambah 0,05 cos 10T. Nah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.